babak kedua. Suwita Patah berikan bola kepada Amar Zuki. Haryono kembali kepada Munandi. Amar Zuki kali ini. Deddy Mulyadi. Kembali dalam posisi offside, Christian Gonzalez. Kembali Tantan melakukan penetrasi. Gagal melewati Nova Arianto. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim di babak kedua ini. Satoshi Otomo datang dari belakang, kita lihat kali ini berusaha mengejar bola, gagal Wildan Syah. Ya, terlalu deras tadi umpan yang dilepaskan oleh Satoshi, maksudnya kepada Wildan Syah. Oktomaniani balik kepada Tantan. Pada Prince Kabir Belo maksudnya. Ya, kita melihat bagaimana tadi seorang Nova Arianto dan juga Maman Abdurrahman begitu waspada terhadap pergerakan seorang Tantan, sehingga kedua pemain ini langsung mengunci pergerakan Tantan, sehingga ia pun terpaksa memberikan umpan yang tidak terukur. Dan tampaknya sudah menjadi wajib bagi lini belakang Persib Bandung untuk mengunci pemain yang kita melihat gemar melakukan akselerasi dengan kontrol bola yang cukup sempurna, Tantan. Ya, satu kerjasama segitiga yang diperagakan oleh para pemain Persitara untuk mencoba membongkar pertahanan dari Persib. Ya, Budi Sudarsono dimasukkan menggantikan sang pencetak gol di babak pertama, Erlangga Sucipto. Sebuah keinginan untuk merubah gaya permainan tentunya diharapkan oleh pelatih Robby Darwis, dan inilah dia gol dari Erlangga Sucipto. Ya, yang merupakan gol yang ketiga musim ini. kita tahu bahwa Budi juga memiliki daya juang yang cukup tinggi. Dia juga mampu melakukan dribbling yang sangat baik dan juga tipikal pemain pekerja keras. Dan itulah yang saya pikir dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk menjawab kebuntuan yang ditunjukkan dari duet di babak pertama, yaitu Airlangga dengan Christian Gonzalez. Dan dengan masuknya Budi, tentu diharapkan ia juga bisa memberikan umpan yang akurat bagi El Loco untuk mencetak gol. Iya, memang masuknya Budi Sudarsono, saya melihat ini adalah upaya dari Robby Darwis untuk memecahkan konsentrasi lini pertahanan dari Persitara yang sepanjang pertandingan ini memang terfokus kepada pergerakan dari Christian Gonzalez. Ya, Suwita Patah ditarik, digantikan oleh Diego Mendeta, menarik seorang gelandang bertahan, memasukkan seorang penyerang. Strategi ofensif akan diperagakan oleh Persitara Jakarta Utara. Inilah dia Diego Mendeta telah mencetak 3 gol bagi Persitara Jakarta Utara semenjak tampil membela Persitara di paruh musim. Ya, kita tahu bahwa babak kedua ini menjadi pertaruhan akan nasib Persitara Jakarta Utara, sehingga saya pikir tidak ada salahnya juga bagi pelatih Swimin Diharja untuk menerapkan taktik yang cukup riskan, yaitu menyerang total Persib Bandung. Apalagi kita lihat bahwa dimulainya babak kedua tadi pun
hampir Persitara mencetak gol melalui seorang Tantan. Dan paling tidak adanya 3 striker di depan akan juga membuat Persib Bandung cukup sibuk di lini belakang. Sehingga mereka akan lebih fokus untuk mengamankan zona pertahanan daripada menyerang ke depan. Masih ada Tugi Hadi tadi. Dan ada Prince Kabir Belo yang membantu pertahanan. Budi Sudarsono dimainkan oleh Tugi Hadi. Ya, Kim Jong King. cukup sulit bagi Budi tampaknya untuk bisa melepaskan diri dari hadangan pemain belakang dari Persitara. Dibutuhkan kerja keras memang untuk bisa menaklukkan lini pertahanan dari Persitara yang sampai saat ini bermain cukup disiplin. Sebuah percobaan masih melebar dari gawang Marcus Harrison dari Dedi Mulyadi, pemain paling senior di kubu Iya. Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Dan Dedi Mulyadi juga menjadi tulang punggung di lini belakang Persitara bersama seorang Ledi Utomo dan juga Tugi Hadi. Trio pemain belakang ini memang menjadi salah satu benteng bagi Persitara. Kerap kali mereka pasang badan di depan tim lawan, apalagi seringkali jatuh bangun. Seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan kali ini. Cukup menyulitkan seorang El Loco Gonzalez juga untuk berkreasi. Ya, kita lihat ada Atep yang sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ya, Budi Sudarsono sudah dimasukkan dan kali ini Atep menyusul. Dan ini menjadikan permainan Persib Bandung akan sedikit berbeda. Menarik keluar Munadi. Iya, keputusan yang sangat tepat menurut saya dengan menarik Munadi dan memasukkan Atep. Tentunya ini akan menambah agresivitas serangan yang akan dilakukan oleh Persib dengan memasukkan Atep. Tentunya kekuatan di barisan tengah ini akan menjadi lebih kuat dengan penempatan Atep di sisi kiri. Kemudian juga Satoshi akan sedikit bergeser ke tengah. Ya, kita melihat bagaimana aksi seorang Tantan kembali menyulitkan ini belakang Persib, dan kali ini Christian Rene Martinez. Dan tampak jelas bagaimana para pemain Persitara justru bermain cukup berani. Kita melihat berani konfrontir para pemain Persib Bandung. Ini Mulyadi gagal dia memberikan bola kepada para pemain rekannya yang ada di dalam kotak penalti. Marcus Harrison. Ya, sejauh ini memang Persitara Jakarta Utara adalah tim dengan kemasukan gol terbanyak dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka saat ini sudah kemasukan 51 gol dan 52 gol dengan 1 gol dari Erlangga Sucipto di sore hari ini. Wildansyah. Iya, sayang sekali Wildiansyah sudah terperangkap offside.
Ya, Iya. luar biasa memang pemain yang satu ini, Tantan. Kita melihat bagaimana Tantan tidak lelah terus berkreasi dan juga memaksa para pemain Persib untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Iya, memang cukup merepotkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Tantan. Bagaimana pemain ini berkali-kali memaksa para pemain belakang Persib untuk melakukan Iya. pelanggaran. Tampak tegar, kita melihat seorang Tantan. Kita lihat aksi dari seorang Budi Sudarsono. Ya, Budi juga menjadi salah satu senjata bagi Persib Bandung untuk membongkar lini pertahanan Persitara. Jelas tadi kita melihat bagaimana Budi dilanggar oleh Amar Zuki, di mana hadirnya sebuah peluang dari situasi tendangan bebas. Satoshi Otomo. Oh, sayang sekali sebuah set piece yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Persib tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga justru menjadikan kesempatan bagi Persitara untuk melakukan serangan balik, walaupun pada saat ini permainan terhenti di lapangan tengah. Oh, Kembali Wildansyah. Pada Satoshi Otomo dibayang-bayangi oleh Lady Utomo. Kembali Atep. Ya, Side. pelanggaran tampaknya Pelanggaran dulu dilakukan oleh Tantan ya. iya terhadap Atep. Ya, kita melihat jelas bagaimana Tantan Oh. cukup terlambat tadi kita melihat menerjang kaki seorang Atep. Dan sebenarnya ini adalah keuntungan bagi Persib Bandung di mana mereka memasukkan seorang Atep dan juga Budi Sudarsono di babak kedua, di mana kedua pemain ini tentunya juga memiliki tenaga yang lebih segar dan bisa membantu Persib Bandung untuk membongkar pertahanan Persitara. Ya, Budi Sudarsono. AW2 adalah mengangkat bendera Iya. bagi Budi Sudarsono walaupun keputusan ini diprotes oleh seorang Budi Sudarsono. Ya, untuk sementara kita melihat bagaimana Persib terus-menerus terperangkap oleh jebakan offside yang diterapkan oleh Persitara. Meskipun jebakan tersebut cukup marginal, kita melihat sangat tipis. Namun tampaknya juga bagaimana para pemain Iya. belakang Persitara begitu lihai dalam dan cerdas menerapkan perangkap-perangkap offside. Iya, berkali-kali memang kita melihat bagaimana para pemain Persib ini mudah sekali terperangkap offside. Seperti yang terakhir kita lihat Budi Sudarsono berada dalam posisi offside dan beberapa kali juga tadi dialami oleh Christian Gonzalez. Sehingga membuang kesempatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Satoshi Otomo kembali. Budi Sudarsono. Masih ada Lady Utomo. Haryono kali ini kita lihat para pemain dari Persib Bandung mengambil inisiatif untuk melakukan gempuran terhadap Persitara Jakarta Utara. Tinggal ke lapangan permainan. Ya, tempo permainan di 15 menit
babak kedua ini memang hampir sama dengan babak pertama. Kedua tim masih bermain dengan tempo pelan. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh kedua kubu dengan memasukkan pemain-pemain yang memiliki tipikal menyerang. Kembali Satoshi Otomo. Wow. Penyelamatan dari Wawan Dermawan. Ya, kita melihat Wawan juga tetap fokus pada serangan-serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Dan kita melihat sebenarnya di babak kedua ini para pemain Persib juga menunjukkan inisiatif yang cukup baik untuk mencetak gol dan juga menerjang pertahanan Persitara. Dan dengan masuknya Atep kita melihat dan juga Budi cukup aktif para pemain Persib. Iya, ini lihat cukup baik kita lihat pergerakan dari Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Kita belum lihat keputusan apa yang akan diambil oleh wasit Johnny Parera dan ternyata adalah sebuah kartu kuning bagi seorang Christian Gonzalez yang dianggap melakukan sebuah aksi diving. Ya, menarik kita melihat yang pertama kecerdikan seorang Christian Gonzalez untuk mematahkan perangkap offside para pemain Persitara Jakarta Utara. Dan kita melihat di sini bagaimana Christian begitu cerdik dan cerdas melewati perangkap offside dan pada saat berhadapan dengan Wawan kita melihat memang tampak ada sebuah terjangan yang dilakukan oleh Wawan Dermawan kepada seorang Christian Gonzalez. Namun tampak juga Christian yang sebenarnya mampu melewati terjangan tersebut dan terjatuh. Ya, sangat disayangkan memang sebuah peluang yang 99% menurut saya bisa menjadikan sebuah gol tambahan bagi Persib. Harus terbuang percuma. Kembali sebuah peluang kali ini. Masih ada penyelamatan tadi, kerjasama dari Satoshi Otomo, Budi Sudarsono. Berusaha memanjakan Christian Gonzalez. Atep kembali kali ini yang bermain lebih ke tengah. Ada Gilang Angga Kusuma. Budi Sudarsono, Haryono kali ini. Gagal dia memberikan bola kepada Christian Gonzalez. Ya, sayang sekali kita melihat Haryono justru kehilangan keseimbangan sehingga ia tidak mampu memberikan assist ataupun umpan kepada El Loco. Kita lihat Prince Kabir Belo. Maman Abdurrahman. Oh, iya, jadi salah pengertian. Inisiatif untuk mengambil bola tersebut ternyata tidak muncul dari ada Atep di sana, tadi juga ada Haryono yang ternyata mendiamkan bola tersebut. Oktomaniani. Tantan, kembali Tantan kita lihat. Maksudnya kepada Prince Kabir Belo. Masih ada Wildansyah. Atep kembali. Wildansyah. Kali ini adalah Christian Gonzalez. Kembali cukup baik apa yang dilakukan oleh Christian Gonzalez. Tetapi kali ini lebih dekat kepada Wawan Dermawan. Sebuah keputusan yang tepat dari Wawan untuk keluar dari sarangnya. Karena memang bola lebih dekat terhadap atau kepada penjaga gawang ini. Oktomaniani cukup kosong kali ini. Oktomaniani, Diego Mendeta, masih Diego Mendeta kita lihat memilih melakukan sebuah tendangan langsung ketika seorang pemain Tantan meminta bola. Sayang kita melihat keputusan dari Diego Mendieta yang tidak melihat posisi seorang Tantan sehingga ia memilih untuk melakukan tendangan langsung. Ya, Jatbiko salah seorang pemain senior digantikan oleh Kim Jong Kyung. Ya, atau juga menggantikan Kim Yong Kyung. Kita melihat tampaknya ini menjadi pertaruhan bagi pelatih Sumindy Harja di mana ia memainkan hampir semua penyerangnya. Di pertandingan kali ini Jatmiko menjadi kuartet penyerang di lini depan setelah sebelumnya ada seorang Tantan, Diego Mendieta dan juga Prince Kabir Belo. Cukup riskan, memang strategi yang coba diterapkan oleh pelatih Sumindy Harja, namun tampaknya juga ini tidak ada pilihan lain bagi Sumin kecuali menurunkan hampir semua penyerangnya agar bisa meraih kemenangan melawan
tim sekelas Persib Bandung, salah satu tim papan atas di ISL. Kembali Budi Sudarsono dengan kontrol bolanya. Masih Budi Sudarsono, umpan ke tiang jauh kepada Christian Gonzalez. Dan Christian Gonzalez kembali masih gagal dia. Tendangan yang membentur mistar gawang. Ya, kita lihat peluang yang kembali diperoleh oleh Christian Gonzalez lewat sebuah umpan yang tadi dilepaskan oleh Budi Sudarsono. Ternyata lagi-lagi mentah setelah bola mengenai mistar. Ya, tampaknya memang Dewi Fortuna kali ini belum berpihak kepada Christian Gonzalez yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun tidak juga membuahkan gol bagi Persib. Kita lihat sebuah sundulan kepala ya dari Christian Gonzalez mengenai mistar. Mulyadi kali ini kepada Jatmiko. Masih Jatmiko juga pernah membela Persela Lamongan, dan inilah dia, kita lihat pergerakan dari Tantan kembali. Masih Tantan, sebuah percobaan dari Tantan. Jelas kita melihat pergerakan seorang Tantan yang justru mampu membuka ruang di areal pertahanan Persib Bandung. Kita melihat skill Tantan sudah begitu baik, namun dia justru melakukan tendangan yang tidak akurat, sehingga juga tidak membahayakan gawang seorang Marcus Horizon. Tampaknya Tantan adalah salah satu pemain yang sangat-sangat aktif di lini depan Persitara, meskipun mereka masih ada 3 penyerang lainnya seperti Diego Mendieta, Prince Kabir Bello, dan juga Okto Maniani. Iya, saya kira ini berawal dari ketidakcermatan Marcus Horizon pada saat tadi dia membuang bola dari daerahnya, namun justru jatuh ke kaki pemain Persitara, dan kita lihat sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Diego Mendieta mengarah ke gawang dari Marcus, tapi masih berada di luar atau di sisi tiang gawang. Apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono? Kita lihat. Iya, kartu merah untuk Budi Sudarsono. Ya, saya kira sangat tepat. Dari kita lihat bagaimana dia sempat memukul wajah dari pemain Persitara, walaupun mungkin dia berkira bahwa tidak sengaja. Ya, kita lihat bagaimana Budi Sudarsono yang masuk di babak kedua ini harus menerima kartu merah. Dalam tayangan lama kita lihat perebutan bola dengan Lady Utomo. Ya, jelas sekali memang apa yang dilakukan oleh Budi Sudarsono. Sebuah tindakan yang menurut saya justru merugikan dan sangat merugikan kubu Persib. Ya, kita lihat seperti layaknya seorang petinju melepaskan uppercut ke wajah Lady Utomo. Ya, sangat jelas memang terlihat bagaimana aksi dari Budi Sudarsono. Saya kira sangat tepat wasit memberikan kartu merah kepada Budi Sudarsono, karena memang tindakan ini sudah melanggar fair play. Ya, dan seharusnya tidak ada alasan bagi para pemain Persib Bandung untuk mempertanyakan. Karena memang sangat jelas. Ya, dan justru inilah momentum kali ini bagi Persitara, di mana mereka diuntungkan dengan harus berhadapan hanya dengan 10 pemain Persib, di mana mereka juga kali ini memiliki 4 penyerang di atas lapangan hijau. Menarik untuk menunggu sisa 20 menit laga krusial bagi Persitara ini. Bagaimana juga Persib Bandung bisa menahan gempuran Persitara, di mana mereka harus bermain dengan 10 pemain. Supriyadi kembali kali ini kepada Amar Zuki. Masih Amar Zuki. Ya, ini cukup baik ya inisiatif dari para pemain Persitara,
Mereka tampaknya ingin bermain sedikit bersabar, mencoba mengembangkan pola permainan. Dan itulah yang diperlukan, saya pikir, ketenangan untuk bisa memanfaatkan situasi di mana mereka unggul satu pemain di atas lapangan. Permainan yang terstruktur tentunya, yang bisa membantu Persitara untuk meraih kemenangan. Kita akan menantikan apakah di 20 menit terakhir ini Persib dengan hanya mengandalkan 10 pemain akan mampu mengatasi Persitara yang masih lengkap dengan 11 pemain mereka. Sebaliknya apakah Persitara yang tampil dengan full 11 pemain. Ya, dua pemain muda Amarzuki dan Diga Haryono yang sama-sama bermain sebagai gelandang bertahan. Ya, kita melihat sebuah duel antara kedua pemain yang cukup agresif. Dan kita melihat memang ini adalah tipikal permainan Haryono, namun juga sangat penting bagi para pemain Persib tidak memperburuk keadaan di mana mereka kali ini bermain dengan 10 pemain. Dan sebuah situasi yang provokatif tentunya harus diwaspadai oleh para pemain Persib juga, agar mereka tidak kehilangan pemain lagi. Amarzuki, Supriyadi kali ini umpan ke dalam kotak penalti, diamankan dengan baik. Dan memang itulah dia kelebihan dari bola-bola atau juga dari seorang Marcus Horizon menahan bola-bola atas. Ya, masih terlihat tenang Marcus Horizon, sehingga dia masih mampu untuk menyelamatkan gawangnya dengan kemampuan dan ketenangan yang dia miliki. Ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan bagi Persib di tengah kekuatan mereka yang berkurang dengan dikeluarkannya atau di kartu merahnya Budi Sudarsono. Ya, dan disinilah yang dibutuhkan kejeniusan seorang pelatih, di mana pada saat timnya hanya bermain dengan 10 pemain, tentunya peran seorang pelatih sangat vital, di mana ia dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat agar timnya tidak tersungkur. Sebaliknya kita melihat bagaimana pelatih Suimindi Harja tampak cukup tegang untuk menanggapi sisa waktu dalam pertandingan ini. Wadi Tantan, umpan di dalam kotak penalti, gagal disambut oleh Diego Mendeta. Ya, sejauh ini saya melihat bahwa Persitara cukup berhasil dalam meredam ketajaman pemain-pemain depan dari Persib. Dengan beberapa kali mereka mampu mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh Persib. Oh, ya, kembali kita melihat satu ancaman yang terjadi di gawang Marcus Horizon. Kembali kita lihat Didi Mulyadi. Haryono, umpan kali ini kepada Maman Abdurrahman. Oh. Dan kita lihat tampak ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu dari seorang Christian Gonzalez. Iya, memang ini adalah daerah kekuasaan dari seorang penjaga gawang. Kita lihat begitu Wawan tersentuh di area yang memang menjadi kekuasaannya ini, maka secara otomatis akan
membuat wasit meniupkan peluitnya. Karena memang merupakan daerah yang steril bagi penjaga gawang. Kembali Supriyadi. Supriyadi kali ini. Dan penyelamatan yang gemilang dari Marcus Harrison. Masih datang serangan kali ini dari Tantan. Prince Kabirbelo. Iya. Satu kepiawaian yang dimiliki oleh Marcus Harrison, di mana kecepatannya dan antisipasinya yang begitu baik dalam mematahkan peluang yang dimiliki oleh Persitara. Ini juga menjadi nilai tersendiri bagi penjaga gawang nasional ini. Beruntung Persib memiliki penjaga gawang sekelas Marcus. Karena di saat Persib begitu sulit untuk bisa mencetak gol, dan di saat mereka juga mendapatkan gempuran yang cukup serius dari para pemain Persitara, ternyata Marcus masih bisa menjadi penyelamat. Apakah ini akan terus berlanjut? Ya, instruksi dari Suwindi Harja untuk mengharapkan para pemain dari Persitara Jakarta Utara melakukan pressing. Dengan waktu tersisa kurang dari 14 menit dan juga dengan jumlah pemain yang lebih banyak, tentunya adalah bermain agresif adalah pilihan utama. Ya, tampaknya Nova Arianto sedikit mengalami masalah pada pahanya. Ketika tadi dia menyapu bola di kotak penalti untuk menyelamatkan gawang Persib dari ancaman serangan yang dibangun oleh para pemain Persitara. Lihat Aji Nurpijal, Hafiz dan juga Cucu Hidayat. Kembali datang serangan kali ini melalui Oktomaniani. Prince Kabirbelo, masih Prince Kabirbelo, kita lihat salah pengertian dia terhadap pergerakan Oktomaniani. Ya, kita lihat upaya dari Marcus untuk mengulur-ulur waktu tampaknya. Namun di sisi lain juga kita melihat pemain Persib hilang tampaknya, yang mengalami kram pada kaki kanannya. Mana kita lihat pelatih Suwindi Harja berdiskusi dengan manajer Hari Ruswanto. Si Tantan di antara dua striker. Boning ke kanan. Boning ke kanan. Ya. Ini merupakan sebuah pemandangan yang cukup unik. Bagaimana kita lihat diskusi antara seorang manajer dengan pelatih. Yang disorot terus abang. Nanti rokok abang kena mana abang. Christian Rene Martinez. Christian Gonzalez yang dituju. Masih Christian Gonzalez gagal melewati Tugi Hadi. Kembali serangan kali ini melalui Tantan. Ada Satoshi Otomo. Kembali Satoshi Otomo. Belum meninggalkan lapangan permainan.
Ya, Jatmiko umpan ke dalam kotak penalti. Jatmiko. Oh, Masih ada Christian Rene Martinez tadi, bola yang menuju kepada Prince Kabirbelo. Umpan kembali kali ini. Haryono. Jadi Mulyadi. Ya, Haryono memang menjadi pemain yang sangat aktif berduel di lini tengah. Dan kali ini kita melihat bagaimana ia berduel dengan seorang Okto Maniani. Yang tampaknya juga ada sebuah benturan yang tidak disengaja oleh Okto. Rahman kali ini masuk. Menggantikan Deddy Mulyadi, Rahman. Haryono. Ya, sangat penting bagi Haryono untuk tetap berada di lapangan. Menjadi sebuah asa penting bagi Persib Bandung. Pemain yang dikenal dengan karakter bertarungnya di lini tengah. Ya, Cucu Hidayat. Juga dimasukkan oleh pelatih Roby Darwis menggantikan Gilang Angga Kusuma. Sudah terbincang-bincang, kita lihat Gilang Angga Kusuma. Sisa waktu 8 menit kurang bagi Persitara Jakarta Utara untuk bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Dan juga sisa waktu bagi Persib Bandung untuk bisa mencuri poin. Dugi Hadi. Ledi Utomo kepada Jatmiko. Rahman kembali kepada Amar Zuki. Jatmiko kali ini. Rahman kembali. Wildansyah. Supriyadi. Haryono kali berhasil merebut bola. Ada Amar Zuki. Ya, Ledi Utomo. cukup percaya diri para pemain Persitara bermain bola di daerah pertahanan sendiri. Padahal kita melihat di sana ada seorang El Loco Gonzalez yang kita kenal juga cukup cerdas untuk merebut bola dari kaki pemain lawan. Ya, cukup konsisten Haryono untuk bertarung di lini tengah. oh, Pelanggaran terhadap Nova Arianto tadi dilakukan oleh Prince Kabirbelo. Kembali Nova Arianto. Cucu Hidayat. Atep. Wildansyah. iya. Apa yang dilakukan oleh Wildiansyah
Ini justru membuang-buang peluang di saat sebuah kesempatan untuk mendekati gawang dari Persitara dimiliki oleh Persib. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna dan juga kurangnya dukungan dari pemain lini kedua Persib membuat kesempatan untuk bisa mengancam gawang Persitara menjadi hilang. Ya, Persisam Putra Samarinda unggul 2-0 atas Persela Lamongan. Ini menjadikan Persitara Jakarta Utara juga harus bisa meraih kemenangan apabila ingin terus bisa berjuang keluar dari zona degradasi. Ya, setidaknya ada 4-5 tim yang pada saat ini masih berjuang keras untuk bisa keluar dari zona degradasi. Selain Persisam Putra Samarinda, ada juga Bontang yang juga masih rawan. Kemudian Persi Kediri, ada Pelita Jaya, dan juga Persitara. Ya, kita melihat justru dengan bercokolnya para pemain menyerang bagi Persitara, hingga 4 pemain justru yang akhirnya menyulitkan mereka untuk menjebol gawang seorang Marcus Horizon. Kita melihat tadi bagaimana Diego Mendieta tampaknya ada sedikit miskomunikasi dengan Oktomanian yang melepaskan umpan yang tidak akurat. Dan juga belum tampak peran seorang Prince Kabir Belo yang justru hanya dipasang sebagai pengganggu. Iya, kali ini iya. Sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Christian Gonzalez. Kali ini dengan memanfaatkan kaki kanannya. Namun kecemerlangan yang diperlihatkan oleh Wawan. Ya, jelas kita melihat sedikit bingung. Ya. Sedikit bingung juga Oktomanian. Tidak ada pilihan bagi Nova juga. Ya. Dan bagi Nova tentunya ini adalah safety first. Iya. Di mana lebih mengutamakan gawang penjaga gawang seorang Marcus agar tidak jebol. Kembali sepak pojok bagi Persitara Jakarta Utara yang tampak terus menekan di sisa waktu di babak kedua ini. Tidak ada pilihan lain bagi Persitara Jakarta Utara untuk memanfaatkan waktu menggempur habis-habisan. Persib Bandung tentunya kita lihat bagaimana Rahman dikawal oleh Cucu Hidayat. Iya, satu hal yang barangkali perlu satu hal yang perlu diperhatikan oleh Persib dalam menit-menit yang sangat rawan ini, di saat mereka mengalami serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh tuan rumah Persitara, adalah jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Khususnya di kotak penalti. Iya, di area penalti, karena ini akan sangat rawan. Dan jika mereka sampai kebobolan, ini akan sangat sulit untuk bisa mengejar ketinggalan. Karena sisa waktu yang begitu sedikit. Dan di saat Persib tampil hanya dengan 10 pemain. Wow. Bali Tantan, Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo kita lihat. Ya, ini yang baru kita katakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak diperlukan. Dan kita melihat bagaimana Prince Kabir Belo yang bermanuver persis di depan kotak penalti Persib Bandung. Ya, jelas dilanggar oleh seorang Nova Haryanto. Dan ini tentunya memberikan peluang bagi Tantan. Kita melihat yang kerap kali menjadi pahlawan bagi tim Persitara. Dan sebuah ujian tentunya bagi Marcus Horizon untuk tetap mengawal gawangnya bersih dan tidak kemasukan gol di babak kedua. Cukup fokus Marcus, kita melihat. Ya, situasi yang cukup berbahaya.
di area pertahanan Persib Bandung. Sebuah set piece 3 menit tambahan waktu yang dimiliki oleh Persitara. Apakah akan membuahkan hasil untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1? Kita tunggu. ya, ada Marzuki dan juga ada Tantan. Tantan masih mengenai dan kembali Tantan kali ini. Dan sebuah gol kita lihat kembali dicetak oleh Tantan di tambahan waktu dan berubah kedudukan menjadi 2-1. Persitara Jakarta Utara unggul atas Persib Bandung di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan. Ya, kembali kita melihat seorang Tantan yang menjadi malaikat bagi tim Persitara Jakarta Utara, di mana pada saat memang mereka membutuhkan sebuah mukjizat, dimunculkan kembali oleh seorang Tantan. Kita melihat proses gol yang tidak begitu rapi. Kita melihat sebuah tendangan bebas yang keras dihalau oleh pagar pemain Persib, dan sebuah rebound yang kita melihat berhasil dilesakan oleh seorang Tantan, di mana Markus sedikit terkecoh oleh arah bola karena lapangan yang tidak rata. Ya, tampaknya memang ada deflected ya. Iya. Kita lihat sempat mengenai kaki dari Haryono atau Christian Rene, sehingga bola memang berbelok. Dan ini tentunya sangat sulit juga bagi penjaga gawang di saat antisipasi yang coba dia lakukan. Kemudian sepersekian detik bola ternyata berubah arah. Sebuah situasi yang memang pada akhirnya kembali menyulitkan kubu Persib Bandung. Karena di sisa-sisa waktu pertandingan babak kedua ini, di saat mereka hanya tampil dengan 10 pemain dan di saat mereka juga berkali-kali gagal memanfaatkan peluang di gawang Persitara, ini akan memberikan tambahan kesulitan bagi Persib untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka. Ya, paling tidak Persitara Jakarta Utara masih mencoba menjaga asa mereka untuk bisa tetap bertahan di Jarum Indonesia Super League. Ya, asa yang kita melihat juga tergantung kepada performa dari tim-tim lain yang berada persis di atas Persitara. Dan kita melihat ini tentunya menjadi hari yang tidak terlupakan bagi seorang Tantan. 2 gol dan 1 kartu kuning. Cukup komplit dari Betul. seorang Tantan. Dan kita melihat ini pemain yang tentunya berkeinginan untuk terus beredar di Indonesia Super League musim depan. Ya, saya kira dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tantan, setidaknya ini juga mengundang perhatian dari klub-klub lain. Kartu kuning pertama bagi seorang Tantan di kompetisi musim ini. Ya, 2-1 skor akhir di mana Persitara Jakarta Utara akhirnya unggul atas Persib Bandung. Sebuah kemenangan yang sangat berharga, sebuah kemenangan yang sangat berarti tentunya bagi tim yang berusaha keras.